Oke, kita masuk ke jenis soal yang terakhir, chapter yang terakhir dari CT for Problem Solving. Jadi sekali lagi ternyata prinsip-prinsip dasar dalam computational thinking dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal fisika, gitu ya. Nah, jenis soal yang terakhir kini disebut sebagai soal logika dan bernalar atau logic and reasoning. Jadi soal yang tipe seperti ini adalah jenis soal yang menguji dan melatih kemampuan berlogika kita atau kemampuan bernalar kita. Nah, dalam menyelesaikan soal yang seperti ini, kita berpikir untuk mempertimbangkan. Jadi jika ada satu variabel yang nilainya adalah sekian, maka variabel lain akan bernilai sekian gitu. Maksudnya gimana? Kalau satu variabel nanti diubah, nanti kira-kira variabel lain akan berubah seperti apa gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya adalah simple teman-teman. Ini hanya perlu logic biasa, perlu logika biasa tanpa perlu perhitungan yang rumit. Jadi pada sebuah benda bermasa M, masanya M, bekerja gaya sebesar F, sehingga nanti akan timbul percepatan sebesar A. Nah, ini nanti dasarnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, ya kan? F sama dengan M kali A gitu. Atau untuk penulisan yang lebih mudah dipahami secara fisis, secara fenomenanya, itu A itu sama dengan F per M, atau acceleration atau ini percepatan itu sebanding dengan F dan berbanding terbalik sama M gitu. Maksudnya itu makin besar F nanti percepatannya makin gede, makin besar M nanti percepatannya makin kecil gitu, karena berbanding terbalik. Oke, jadi tadi ada masa M, gaya F, sehingga ada percepatan A. Oke, terus jika gaya dijadikan 2F, nah gayanya ini dijadikan 2 kali, gaya dijadikan 2 kali, dan masanya dijadikan 1/4, nah maka percepatan yang timbul berapa gitu. Nah, ini soalnya simple teman-teman, nggak perlu hitung-hitungan yang ribet yang kayak soal jenis soal sebelumnya tadi. Oke, langsung saja kita bahas ke solusinya. Jadi yang pertama adalah kita bisa menuliskan terlebih dahulu kira-kira rumus atau konsep apa yang akan dipakai. Tentu saja konsep yang akan dipakai adalah konsep hukum 2 Newton ini. A sama dengan F per M. Nah, kondisi 1 tadi adalah M, terus ada gaya F sehingga ada percepatan A. Atau kalau kita mau tulis dalam bentuk rumus, berarti A1 pada kondisi 1 itu sama dengan F per M, itu sama dengan A gitu. Terus pada kondisi 2 itu adalah ada 1/4 M, kemudian ada 2F, kemudian A2 nya ini nanti akan berapa kalinya A ini, berapa kali A1 gitu. Oke, ini adalah jawabannya teman-teman, dengan menggunakan rules yang sama dengan yang kondisi 1, yaitu A sama dengan F per M, maka A2 itu berarti kan F2, F2 nya adalah 2F, kemudian dibagi sama M2, M2 nya adalah 1/4 M. Nah, nanti ketemu, berarti nanti 8 dikali F per M. Nah, kalau teman-teman perhatikan, F per M itu akan sama dengan apa? Sama dengan A tadi gitu. Ini sama dengan ini, ya kan? Nah, di mana ini itu kita sebut sebagai A. Oh, berarti ini tadi boleh kita ganti pakai A gitu. Jadi ketemunya adalah 8A, percepatannya jadi 8A. Oke, udah, itu adalah sesi terakhir untuk CT from problem solving.